Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhbadallah, ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala pada bulan ini bisa bersilaturahmi di Masjid An-Nur Karangpandan, bisa bersama lagi dengan para jamaah, para ikhwan, para akhwat, para aba, para ummahat, anak-anak, para santriwan, santriwati yang senantiasa istiqamah di atas jalan iman dan Islam. Mari kita senantiasa syukuri nikmat Allah Ta'ala ini, berkumpul dengan orang soleh sebagaimana Hasan Al-Basri menyebutkan, aksiru, perbanyaklah ya senantiasa untuk ma'al asdiqail mu'minin. Engkau harus berteman dengan orang-orang yang beriman. Diperbanyak, aksiru, diperbanyak. Biar suasananya hangat. Saya ceritakan bahwa rasa syukur ini kemarin ketika ada permen Dikbud. Benar nggak Ustaz? Permen Dikbud. Bapak tahu permen nggak? Bukan permen kaki yang diemut warna merah, bukan. Permen, peraturan Menteri Dikbud Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya Lek Nadiem Makarin, cah cilik. Melarat. Saya bilang melarat karena dia berani menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, barang siapa atas dasar suka sama suka, yes sama yes, mau sama mau, cinta sama cinta, melakukan hubungan suami istri walaupun belum mereka ada akdu nikah, maka kalau suka sama suka, cinta sama cinta, boleh katanya. Itu di antara peraturan menteri. Saya nggak membaca tekstualnya atau konteks aslinya, tapi saya menyimpulkan, loh ini bahaya ini. Mari kita bersyukur dengan adanya itu. Yang kita syukuri, kita diminta oleh Nabi, unsur akhaka doliman au madluman. Tolonglah saudara kamu yang sedang berlaku dolim atau yang sedang terzolimi. Kira-kira posisi kita ini sedang berlaku dolim atau terzolimi? Terzolimi, Bu. Coba lihat, Bu. Ngisi di Fakultas Universitas Pertamina, program pendidikan prodi geologi. Zoom meeting. Awalnya WA, Assalamualaikum, benar ini nomor Ustadz Samsudin Asrori? Betul, dari siapa ini? Ini akhi atau ukti? Anak akhwat Ustadz dari Matisih. Oh Masya Allah, ada apa ukti? Matisinya mana? Matisinya kalau Ahad pagi keluarga besar saya sejak SD dulu, keluarga kami, saya SD diajak ngaji sama Ustadz di Ahad pagi Matisih. Yang paling saya ingat pernyataan Ustadz waktu itu adalah kalau Ustadz bilang kerupuk, mesti kerupuknya mempelem ya. Itu yang paling dia ingat, kerupuknya mempelem ya. Ya. Melempem ya. Mempelem ya, itulah dia paling ingat itu. Lah sekarang di mana ukti? Saya mahasiswi Universitas Pertamina Jakarta, program pendidikan geologi. Ustadz,
kami ini bicara masalah alam tambang macam-macamnya. Sekarang ini kami geli karena ada pernyataan seorang menteri, saya belum tahu waktu itu, yang mengatakan katanya kalau laki perempuan pengen tahu seperti bapak ibu nanti di kos-kosan mau apa, yang penting yes, oke sama mau sama mau, akhirnya boleh. Itu gimana Ustadz, bisa nggak ngiji kajian kami 250 peserta, nanti Ustadz sebagai tutornya. Wah, semangat saya cari apa sih itu permen itu. Saya cari permen, keluarnya Tenggo. Saya cari permen, Kopiko. Permen ini apa? Oh, permen Dikbud. Mahasiswa nyambut, yes. Nanti aku tak apel ke kos-kosan kamu ya, yes. Na'udzubillah wa. Lalu setelah itu saya merasa saya harus bersyukur mendapatkan kabar ini. Saya harus isi mereka. Saya akan nolong unsur akhaka. Tolonglah saudara kamu, dolim yang berlaku dolim, au madlum yang terdolimi. Yang dolim jangan berlaku dolim, kita bantu. Mas Nadim, Dek Nadim, kok ini menteri, jangan buat aturan fatal kayak gini. Kasihan anak-anak kami. Saya punya anak gadis. Hari ini saya bisa ngomong, Teteh sudah gadis sekarang nak, kamu sudah mahasiswi. Jangan sampai nak kau dengarkan omongan Nadiem Makarim itu. Saya kan menjagain anak perempuan saya. Wajib kan Pak? Wajib. Sama dengan emak-emak. Nah, kamu sudah SMA, kamu sudah SMP kelas 3, kamu perempuan. Hati-hati, jangan dengerin itu. Hari ini banyak sekali yang mengieskan. Lihat di Malang, anak SMP, seragamnya masih biru putih, dari panti asuhan, diculik emak-emak, dipukuli, rambutnya ditarik-tarik, diinjak-injak sama emak-emak. Setelah kita cek sama ustadz kalau yang ada di sana, apa itu mereka kasusnya, itu anak panti asuhan yang kalau malam hari dijemput seorang suami, istrinya tahu, akhirnya istrinya ngamuk-ngamuk, anak panti itu dicabut. Anak SMP dipukuli, dikeroyok sama mama di Malang, Jawa Timur. Anaknya jawab, lah kan yang minta suaminya ibu, saya mah anak pelajar di panti, diambil terus diajak jalan-jalan, dibeliin makanan, saya kan mau, kuota internet diberi, bedak saya bisa beli, cincin emas saya punya, kan yang mau suaminya ibu. Coba, karena atas dasar tadi suka sama suka. Bahkan lebih fatal lagi kalau ada bapak-bapak malam Jumat pengen ketemu istrinya, ngomong ke istrinya, "Mah, malam ini malam Jumat ada sunnah yang saya kerjakan, tolong mah." "Maaf Pak, mama capek, mama nggak mau." "Ngapain sih?" Dipaksa, istrinya lapor, suaminya kena delik hukum karena telah memaksa istrinya. Aneh. Gimana sih Pak Menteri Pendidikan itu kayak nggak berpendidikan banget? Kayaknya TK aja nggak tamat dia. Saya geram Bu. Maka mari kita tolong Pak Nadiem, Anda ini salah, dolim kayak gini nih. Biar nggak berlaku dolim, yang terdolimi juga saya tolong. Biar tidak terdolimi terus menerus. Karena kita masih punya anak, kita punya generasi, kita akan bentengin mereka, kita akan kawal mereka, kita akan ajak mereka kepada kebaikan. Yang lalu saya sampaikan, doa terus menerus buat anak-anak kita agar soleh. Yang kedua, kita memantaskan diri menjadi seorang ayah dan bunda yang soleh dan solihah. Yang ketiga, kita bentengin mereka dengan ilmu agama. Yang keempat, kita selalu mengawasi mereka sampai wafatnya. Itu yang kemarin. Mudah-mudahan tercatat. Sekarang saya akan nyampaikan pada Bapak Ibu sekalian sebagai rasa syukur bisa bermajlis ini, agar kita tidak terzalimi terus di kehidupan dunia ini, dan kita bisa menyelamatkan orang-orang yang berlaku dolim biar nggak berlaku dolim lagi, yaitu akan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya akan bacakan nanti. Mari kita syukuri nikmat ini. Selebihnya kita selalu akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu lisan kita ini basah bersenandung salam dan salawat kepadanya, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, 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 dan sampai akhir zaman kita tetap setia dengan sunnah-sunnahnya insyaallah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Gak tahu sudah pernah saya sampaikan atau belum. Nabi kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi, ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasanin. Ini ada bunda kerja di kantor, atau mungkin punya warung, punya toko, jualan nasi goreng, atau apapun profesinya, punya penghasilan.
Nanti pengennya nanti kalau saya anak-anak sudah besar, mereka bisa saya biayai, punya tabungan, bisa haji, bisa umroh, bisa bikinkan rumah, bikinkan kendaraan. Karena cita-cita seorang ibu akan mewariskan kebaikan buat anak-anaknya, harta bendanya. Bapak-bapak juga sama, bersemangat nyari nafkah, nyari kerjaan yang halal agar anaknya bisa hidup. Lalu kita meninggal, kita wariskan rumah, mobil, sawah, kebun. Itu bukan warisan terbaik, kata Nabi. Nabi menyebutkan mana hala walidun waladahu afdal. Ada warisan yang paling utama, ada warisan yang paling agung yang akan diwariskan seorang ayah, diwariskan seorang bunda kepada putra-putrinya adalah adab hasan, akhlakul karimah. Warisan yang paling agung itu adab yang baik. Warisan yang paling mulia buat anak cucu kita ini adalah karakter yang mulia dari ayahnya, dari bundanya. Maka saya minta kemarin tolong Bapak Ibu memantas-mantas diri menjadi ayah yang soleh, menjadi bunda yang solihah di depan anak-anaknya. Bilang pada anaknya, nah kalau bunda pakai jilbab ini kalau pergi jagong sudah pantas belum? Anaknya lihat, ya Allah bun, bunda tambah kelihatan muda, kelihatan cantik. Ya bun, pakai jilbab yang itu aja. Alhamdulillah. Kita hanya semata-mata biar dinilai anak kita ini pantas pakai jilbab. Ayahnya juga sama, nak. Kalau ayah Jumatan pakai jubah yang ayah beli waktu umroh, yang warnanya putih, menurut kamu gimana? Subhanallah ayah, ayah pantas banget kalau pakai jubah itu di hari Jumat, sepekan sekali dikeluarkan, agar pantas ayahnya jadi ayah yang soleh. Karena tidak akan pernah warisan yang kita titipkan nanti sepeninggal kita ini, nah syukran, jazakallahu khairan, harta bendakah, pangkat jabatankah, status sosialkah, rumah mewahkah, sawah berhektar-hektar, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala kalau kita tidak mewariskan kepada mereka adab yang baik, etika, tata krama, sopan santun, akhlakul karimah kepada anak kita. Bahkan Nabi sampai meminta pada kita ini, menyebutkan sampai akmalul mu'minina, sempurnanya orang beriman. Akmalul mu'minina, sempurnanya seorang wanita-wanita yang beriman. Akmalul mu'minin, imanan, dikatakan sempurna keyakinan di hatinya. Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Kita tahu, baca Quran surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami, kata Allah, sudah ciptakan kalian semuanya, min dzakarin, dari jenis kelamin laki-laki, wa unsa, dari jenis kelamin perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenali satu yang lain, mencintai satu yang lain, menyayangi satu yang lain, menghormati satu yang lain, sebagai adab etika yang baik kepada manusia yang lain. Lita'arafu. Lalu Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa di antara kalian. Ini adab, ini etika. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, aksiru, berbanyak ngapain? Ma'al asdiqail mu'minin, mencari teman yang benar-benar teman orang beriman. Cari banyak teman. Waktu itu adik saya bilang gini, Mas, sebentar lagi tanggal 2 bulan 12. Dulu kita pernah ke Jakarta di Monas, 7 juta manusia bertemu, mereka gak nginjak rumput di taman-taman sekitar Monas. Gak ada yang rusak ranting-ranting pohon di sekitar Monas, gak rusak tanaman hias. Kita sama-sama sholat di situ, sholat Jumat. Kita sama-sama ibadah pada Allah Ta'ala. Mas, waktu itu kumpul 7 juta orang itu, kita nggak mengenali mereka ini. Mereka apakah orang-orang yang agamanya Islam, NU, MTA, Muhammadiyah, Persis, Ansor Syariah, atau kelompok apapun? Enggak.
Tapi mereka Islam karena Al-Maidah 51-nya. Bahkan Mas, itu ada saudara kita yang dari Konghucu, ada dari Hindu, ada dari Buddha, Katolik, Protestan, ngumpul jadi satu. Disuruh nyari banyak-banyak teman. Ternyata setelah kita lihat hari ini, kalau kita ini berteman dengan orang soleh, gak boleh. Saya mengenali Ustadz Farid Ahmad Uqbah, keturunan Arab. Beliau adalah di antara pengurus Al-Irsyad Jakarta Pusat. Beliau juga bagian daripada Fatwa MUI, Lajnah Mufti Majelis Ulama Indonesia. Beliau ada Dr. Zain Anaja juga MUI. Beliau Dr. Anwar Hamad. Sebelum subuh Dr. Anu yang gini, Assalamualaikum, Salam. Ini jam 3 dini hari, sekitar rumah saya kok banyak sekali orang gak genah ya, keliaran. Ada apa ya? Saya bilang, Syekh, banyak istighfar, beraktivitas saja. Antum tetap tahajud, tetap baca Quran, beraktivitas saja. Begitu menjelang subuh, Syekh, menjelang subuh jumlah mereka semakin banyak sekitar rumah saya. Kenapa Dr. Anwar Ahmad itu bilang begitu? Karena istrinya dia sepupu istri saya. Dulu waktu mau nikah, pulang dari Al-Azhar Kairo Mesir, itu meminang adik kandung istri saya. Adik kandung istri saya bilang, saya maaf baru S1, saya belum bisa mendampingi seorang dokter, ilmu saya nggak cukup. Akhirnya istri saya bilang, maaf Pak Dokter Anung, Anda sahabatnya suami saya, karena adik saya ini merasa baru S1 ilmunya nggak cukup, tolong Dokter Anung nikah sama sepupu saya, Teh Dina. Jadi nikah sama sepupu istri saya. Kami masih family. Dan sahabat sejak nyantri, tinggal satu meja, satu kamar, tidur bareng-bareng. Tiba-tiba subuh itu bilang, bagaimana ini Syekh, rumah saya dikepung banyak orang. Kata istrinya, ini ngapain rumah kita kok kayak gini? Akhirnya saya bilang kepada Anungnya, tolong berangkat ke masjid aja, aktivitas kayak biasanya. Antum kan orang baik-baik, antum seorang dosen, antum itu kan ada di MUI, antum kan seorang ustadz. Jamaah antum banyak, ngisi di mana-mana, Radio Dakta, di Ibnu Khaldun antum ngisi, kenal sama tokoh-tokoh, bahkan nasilaturahmi pada Pak Insinyur Joko Widodo di istana Presiden. Antum kan seorang tokoh, sudah aja aktivitas. Subuh berangkat sholat subuh, Bu, pulang dari subuh krek-krek. Ditangkap. Aneh negeri ini, kalau kita berteman dengan orang baik, berteman dengan orang beriman, berteman dengan ulama, kita dianggap radikal. Ya, kita dianggap teroris, aneh. Sementara yang koruptor triliunan, uangnya banyak, itu masih berkeliaran, kita berteman, selamat kita nggak akan ditangkap. Coba berteman sama Harun Masiku, selamat, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Coba berteman sama yang bisnis PCR, yang dulu 2 juta, sudah 500, sekarang 500, turun 300, sekarang naik lagi 500. Barusan dari Batam aja PCR 500. Ketika mau berangkat ke Batam dari Soekarno-Hatta, pulang dari Batam 500.000 lagi. 1 juta hanya PCR aja. Satu orang kali satu pesawat, 500 penumpang. 500 penumpang kali 500.000. Setiap hari berapa ratus ribu penumpang bahkan. Pengusahanya cuma 2 orang. Kalau bersahabat sama itu aman. Apa kita nyari keamanan sih di dunia ini? Ya nyari, tapi kita ini kan mestinya berteman sama Nabi, diminta pada orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Kau jangan berteman kecuali temanmu orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kau jangan makan kecuali makanan kamu dikonsumsi oleh orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali saya nasihatkan di majelis ilmu ini, yuk kita mewariskan adab, etika, tata krama yang baik dengan anak kita. Dengan cara apa? Menjalin silaturahmi kepada siapapun saudara kita yang ada di negeri kita ini. Tanpa memandang kok MTA, kok NU, kok Muhammadiyah, kok Persis, gak usah dipandang lagi. Bersahabat, berteman. Bahkan kalau perlu ketika saudara kita yang ada di Candi Ceto, ya, sekarang ini masuk Islam mereka, saudara kita Hindu, silakan datang. Belum lama saya ke Candi Ceto sama Infak Dakwah Center, itu ternyata Bapak Ibu sekalian sudah ratusan yang semula Hindu sekarang masuk Islam. Silakan datang ke Candi Ceto. Bahkan mereka ini kemarin kita kirimkan jubah dari mama, kita kumpulkan jubahnya yang nggak terpakai, yang layak pakai, kami laundry, kami sudah laundry bersih, wangi, kami bawa ke sana. Mama yang sana sudah masuk Islam senang pakai jubah. Alhamdulillah, bagus-bagus jubahnya. Senang pakai jilbab.
Pak Ustadz pantes nggih kula ngangge jilbab niki. Masya Allah bunda, tambah anggun. Sekarang Jagong mereka pakai jilbab, pakai jubah, dikumpulkan IDC Solo. Ratusan sekarang, laki, perempuan, anak-anak sekeluarga besar. Gara-gara apa? Mereka tanya, waktu corona ini kok umat Islam masih ke masjid sholat, sementara Candi Ceto kami kok tutup ya? Candinya tutup. Orang Islam kok tetap tenang-tenang aja ibadah di masjid, mereka sholat berjamaah, mereka baik-baik saja. Kami kok resah ya? Kami kok galau ya? Ketenangan kok kayaknya di umat Islam, sementara kami enggak. Akhirnya mereka Hindu itu mencari ketenangan. Cerita-cerita enggak dipaksa sama sekali. Mereka ngomong ke teman-teman, ustadz-ustadz, tolong bimbing saya biar tenang seperti orang-orang Islam yang ada di sekitar Jenewa. Jenawi lagi. Sekitar Jenawi. Itu akhirnya mereka dibimbing, diarahkan. Belum mau bersahadat nggak apa-apa. Mereka pengen tahu isinya Al-Quran artinya apa. Mereka sudah pakai baju muslimah tapi belum bisa sholat. Dibimbing lagi akhirnya bersahadat, masuk Islam, mau sholat. Sekarang mereka merasakan mau congorna, mau kopat, mau kopit, kami tetap ke masjid. Tenang hati kami, kata mereka. Alhamdulillah. Karena pertemanan, persahabatan yang kita jalin dengan mereka. Kita nggak maksa pada urusan itu. La ikraha fiddin. Jangan paksa-paksa mereka untuk masuk agama Islam. Kita pun nggak akan memaksakan diri masuk agama Hindu dan Buddha, enggak. Tapi kita bergaul, berteman dengan mereka. Ma'asyiral muslimin, kita ajak yuk anak-anak kita ini berteman, bergaul dengan sesuai dengan apa yang kita wariskan. Tolong nak, silaturahmilah, bertemanlah dengan siapapun. Iman kamu gak akan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Sempurna iman kamu nak kalau kamu mencintai dulur-dulur kamu persis seperti kamu mencintai badan kamu sendiri. Orang Hindu butuh bantuan, bantu. Orang Buddha butuh bantuan, bantu. Orang-orang Katolik Protestan butuh bantuan, bantu. Pendeta pengen ketemu, temuin. Saya kasih contoh. Ibu-ibu pernah ke Dieng? Sebagian pernah, sebagian belum. Mayoritas belum. Bapak-bapak tahu Dieng? Dieng itu negeri atas awan, atas angin. Di sana ada kampung namanya Kampung Buntu. Kampung namanya Kampung Buntu. Dulu pada zaman penjajahan memang orang-orang nggak bisa keluar dari kampung itu karena hutan, mentok gunung. Disebutnya Desa Buntu. Kecamatannya Kejajar. Yang nikah itu kemarin anak mantan pendeta. Anaknya itu mahasiswanya Ustadz Farid Ahmad Uqbah di Jakarta. Lalu menikah. Kemestinya yang ngisi Ustadz Farid, kan Ustadz Farid dapat tangkap. Akhirnya Ustadz Ari saja. Saya masuk Kampung Buntu itu ketika ketemu keluarganya, kok pakai jilbab besar, kok bercadar, kok ada yang pakai apa? Ikat, pakai kain apa namanya? Kebaya ya. Bawahnya warna kain batik. Kok ada pinggangnya di tali setagen tapi di luar setagennya. Lalu di atasnya ini di sini pakai bunga. Sementara yang bapak-bapak itu bukan topi tapi warnanya putih, sini kayak ada manuke gitu, kayak apa? Cucuk manu. Ini apa mereka ini, saya tanya? Maaf, Abi, itu keluarga antum? Iya Ustadz, ini keluarga kami. Saya itu yang Islam cuma saya dulu pendeta. Saya masuk Islam, terus anak saya sekolahkan pondok. Lah kakak saya akhirnya masuk Islam. Adik-adik saya itu Buddha, itu Hindu, itu Katolik, itu Protestan. Tinggalnya sekampung ini. Ini miniatur Indonesia Jadi kalau cari miniatur Indonesia, ketik miniatur Indonesia, Kampung Buntu. Itu yang namanya Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam jadi satu. Umat Islam itu sedang walimatul us, yang jaga itu orang-orang yang Hindu. Orang Islam lagi Jumatan, saudara-saudara yang Protestan Katolik jaga masjid. Orang Katolik Protestan yang ke gereja, umat Islam jaga dari Banser. Karena yang lain nggak mau. Yang mau jaga gereja memang orang Banser saja. Banyak maaf, saya sedang tidak merendahkan saudara kita yang Banser. Tapi kalau di kampung itu Banser jaga gereja. Yang Kokam nggak mau, Kokam ada, Banser ada, saudara kita PKS ada, banyak muslimnya berbagai macam. Itu miniatur Indonesia. Yang menjadi perhatian bagi saya, kok bisa berdamai-damai seperti itu? Karena mereka ini masih satu darah.
Mbah ini pada zaman penjajahan di ini namanya disebut kampung buntu. Inilah miniaturnya. Kami ngecor masjid, yang ngecor itu saudara kami yang dari Hindu. Kami taraweh, sholatnya 23 rakaat sholat tarawehnya. Yang jaga ini saudara kami yang Buddha dan Katolik Protestan. Kerennya nih. Dan perlu diketahui, apakah itu melanggar syariat? Enggak. Kita sudah paham. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu abadun sampai akhir lakum dinukum waliyadin. Sudah berteman dengan siapapun. Saya jadi teringat belum lama yang teman itu telepon, "Assalamualaikum Kak Ustadz, saya flight dari Soekarno-Hatta menuju Adi Sumarmo, tolong jemput." Bisa. Mau kemana? Mau ke Ngadem, ngopi di mana? Tawangmangu. Oke, saya ajak ke Cafe Rahma. Cafe Rahma, rumah makan Rahma. Kalau dari sini kanan jalan di HI itu. Saya duduk situ. Pagi hari saya sama Ustadz Salman Al-Farisi, kepala sekolah MI Iskarima. Ustadz Salman Al-Farisi Al-Hafid, teman saya di Al-Mu'min Ngruki dulu, nyantrinya bareng sekelas. Pagi hari saya duduk situ, ngopi sama beliau Al-Hafid. Malam harinya saya kedatangan tamu, pendeta dari Papua, Al-Kafir, ya. Al-Hafid pagi hari, malam hari Al-Kafir. Saya sambut juga, kopinya sama, duduk di kursinya sama. Cerita apa? Cerita saya dari Palestina, saya dari Bethlehem, dari Yerusalem, saya ketemu saudara kami Israel, saya masuk ke semuanya, saya masuk ke Al-Quds, saya masuk ke Baitul Maqdis, saya masuk, tapi satu tempat yang gak bisa saya masuki, yaitu namanya Gaza. Dia tanya, "Kak Ustadz, saya karena seorang pendeta, apakah karena kekafiran saya kakak bilang saya seorang kafir, saya nggak bisa masuk ke Gaza?" Saya bilang, "Saya nggak pernah bilang Anda kafir." Loh, orang-orang itu menganggap saya kafir kan Kak kalau nggak masuk agama Islam? Oh enggak, saya nggak bilang kafir, yang bilang Tuhan saya. Tapi kan kakak juga bilang sebagai ustadz, enggak, Tuhan saya. Qul ya ayyuhal kafir. Ini yang bilang ayat, bukan saya. Berulang-ulang itu. Tapi kan kakak juga bilang, enggak, yang bilang Tuhan saya. Qul ya ayyuhal kafir. Katakanlah orang-orang kafir. Itu ayat, saya bilang gitu. Saya kan nggak pernah bilang, Allah yang bilang. Qurannya juga Al-Kafirun, nama ayat, nama suratnya. Saya nggak pernah ganti. Sholat pun nggak pernah ganti. Qul ya ayyuhan non muslim. Nggak pernah. Saya tetap qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dia itu merasa kafir karena agamanya itu si orang pendeta, dia itu ternyata nggak bisa masuk Gaza. Saya bersahabat, saya berteman, saya tidak pernah remehkan. Saya tahu Nabi kita pernah memberikan wasiat kepada kita, barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan nanti bebannya di akhirat. Barang siapa membantu meringankan tanggungan saudara di dunia, Allah akan bantu nanti tanggungannya di akhirat. Barang siapa membuat bahagia saudara di dunia, Allah akan bahagiakan nanti di akhirat. Sudahlah, yang penting gak merusak keyakinan saya. Prinsipnya itu, berteman yang akan kita wariskan, bergaul pada anak kita ini adab yang baik, mencari teman yang baik yang seiman. Kalau enggak kita akan fatal. Jangan salahkan lagi kita ini kalau punya anak ternyata hari ini TikTok lebih disukai daripada ngaji. Karena apa? Pergaulan temennya pada TikTokan semua, dia merasa ketinggalan kalau nggak main TikTok. Bukan karena keinginan sebenarnya, tapi karena temennya TikTokan, dia ikut-ikutan. Padahal orang tuanya meminta anaknya soleh, doanya nggak putus-putus. Robbi habli minas solihin. Ayahnya memantas diri menjadi laki-laki soleh, ikut ngaji. Bundanya sampai pakai jilbab, ikut kajian setiap Ahad pagi. Memantas diri jadi laki soleh dan wanita solihah. Bahkan dia berusaha untuk mengajarkan agama pada anaknya setiap waktu. Setelah itu mendampingi kehidupan anaknya. Tapi kenyataannya lingkungan tempat bergaulnya membuat anak kita ini salah dalam pergaulannya. Maka cari teman yang baik. Nabi kita meminta, jangan wariskan apapun kepada anak turun kita, kecuali warisan yang paling baik adalah adab dan etika yang kita persembahkan buat anak kita. Warisan yang paling baik adab itu adalah mencari teman yang beriman.
Kenapa demikian? Nabi menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Apa Pak? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang-orang itu nanti akan kembali bersama-sama di akhirat dengan siapa yang dia saling mencintai ketika di dunia. Bu, nanti di akhirat itu ada ibu-ibu. Ternyata amal sholatnya dihisap Allah Ta'ala habis. Sesuai dengan umurnya. Habis amalan sholatnya. Habis sedekahnya. Habis silaturahminya. Habis semua kebaikannya. Habis. Ngasuh anaknya. Habis. Setelah itu Allah perintahkan. Wahai malaikat, amalan si fulanah ini habis. Selama hidupnya cuma sekian tahun, beramal baiknya sekian tahun, bakti pada orang tuanya sekian tahun, dia sedekah sekian tahun, sholat berjamaah sekian tahun, ngaji Al-Quran sekian tahun, habis ternyata. Padahal dia belum ada penentuan surga atau neraka. Wahai malaikat, karena amalan dia yang baik habis, maka masukkan dia menjadi amalan yang buruknya seberapa banyak. Ternyata amalan buruknya banyak. Wah, neraka ini. Neraka ini. Setelah itu ternyata setelah mendapatkan neraka itu, tiba-tiba ada orang ngomong, ya malaikat Allah, malaikat Allah, saya ini fulana. Itu tadi yang barusan suruh ke neraka siapa? Itu si fulana. Tolong ya malaikat, sampaikan pada Allah, saya ini temennya. Waktu ngaji di An-Nur, saya itu berangkatnya bareng dari rumah Melaku. Melaku. Mapah. Kalau di Sunda Mapah, Melaku. Melaku dari rumah, rintik-rintik hujan kami nekat. Lah kok dia ke neraka kenapa? Amalan baik dia habis sebabnya. Oh tolong ya, kalau memang di waktu itu dia yang ngajak saya, nuntun gandeng tangan saya, kemudian ngikrok ke payungnya buat saya biar gak kena hujan itu. Kemudian kami duduk di majelis ilmu, dia mencatat dengan rajinnya, lalu setelah itu dia mengingatin pada saya terus menerus. Kalau itu dia anggap adalah amalan baik saya, tolong berikan pada dia. Bolehkah aku memberikan syafaat kepada dia? Kata temannya yang satunya. Apa kata malaikat Allah? Ya Allah, mulia sekali. Amalan kamu apa? Saya diajak ngaji oleh si dia itu. Teman ini bisa memberikan syafaat. Maka Nabi menyebutkan almar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat sama orang yang paling dicintai itu siapa? Saling memandang kanan kiri kita ini akan bisa menyediakan semangat pada kita. Bahkan kalau disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri menyebutkan aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'a yaumal qiyamah. Perbanyak kamu berteman dengan orang-orang beriman, sungguh orang beriman nanti akan memberikan syafaat pada kamu di hari kiamat. Enak, amalan kita habis tapi ada teman-teman terus. Berapa jumlahnya? Semakin banyak teman yang ngaji seperti ini, akan semakin banyak syafaat untuk kita. Syaratnya kita saling mengenali. Li ta'arafu, kenalilah. Cari teman yang beriman. Bersahabat dengan berbagai macam kalangan. Bersahabat dengan orang yang soleh, terutama berteman dengan ulama-ulama. Banyak maaf, karena hari ini yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi itu para ulama. Saya mau lihat itu semuanya. Dan saya tahu ketika bertemu dengan Hindu, teman-teman Hindu bilang gini, saya heran loh Pak Ustadz, kenapa ya? Itu kan MUI, Majelis Ulama Indonesia, kok ditangkap? Apa nggak takut sama Tuhan ya? Kata saudara yang Hindu. Yang Buddha juga sama. Yang Katolik juga sama. Mereka juga bilang, kita ini kan orang Katolik. Kok saya heran ya Pak Ustadz, kenapa kok ulama-ulama ditangkap? Saya bilang, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sungguh orang yang paling takut pada Allah di muka bumi itu adalah orang-orang ulama-ulama ahli ilmu. Sementara mereka ahli ilmu hari ini ditangkepin. Kata mereka yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Protestan, di FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama, mereka bilang begini, iya, berarti yang menangkepin ustaz-ustaz jangan-jangan gak punya Tuhan. Saya Hindu punya Tuhan, saya Buddha punya Tuhan, saya Katolik punya Tuhan, saya Protestan punya Tuhan, Anda sebagai ustaz punya Tuhan. Kita semuanya punya Tuhan. Kita semuanya ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, kita semua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita semua persatuan Indonesia. Kayaknya mereka gak punya Tuhan. Tahu ibu-ibu alamatnya kemana? Komunis. Orang Hindu mengakui ada komunis di negeri kita ini. Orang Buddha mengakui ada komunis di negeri kita ini.
Orang Katolik Protestan mengakui, Konghucu mengakui ada komunis di negeri kita ini yang sangat benci pada ulama-ulama. Maka saya katakan, mari kita cari teman yang baik-baik, yang beriman, agar kita dapat syafaat dari mereka. Ini adab. Wariskan adab yang mulia. Bagian dari adab itu adalah bergaul, berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena anak kita ini gak genah bersahabatannya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Bahkan dapat dari Facebook. Belum lama kita nikahkan anak di daerah Turus. Sebentar. Dari Matese, Gembong ke timur apa ya? Turus apa ya? Betul ya? Turus. Lupa saya namanya, pokoknya saya itulah. Mulus. Saya lupa namanya Pak. Jadi kita nikahkan itu gara-garanya pace book. Berteman di sosial media, sosmed, karena Facebook. Usianya berapa Bu? Masa corona kemarin 2 SMA. Putri. Berteman. Dapatnya orang Bekasi. Datanglah dari Bekasi itu, alih-alih mereka ini dari Bekasi, naiknya kereta api, nyampe di Tangmangu. Dari Facebook itu dia ngomong, saya di Tangmangu. Loh, Tangmangu dekat dari rumah saya. Yang tadi, yang Gembong ke atas tadi, apa tadi, Turus atau Murus lupa saya. Itu dekat dengan saya. Oh, kalau gitu kita ketemuan. Lah ketemunya di Tangmangu. Karena orang Bekasi gak langsung pulang, sama perempuan ini yang 2 SMA itu diajak pulang ke rumahnya. Dikenakan sama orang tuanya, ini ayahku, ini bapakku, ini rumahku, ini omku, ini tanteku, moyangku di sini semuanya. Lalu kakeknya bilang gini, sopo tondo? Temenku. Temen apa? SMA, Dudu. Lah temen apa? SMP, Dudu. Lah temen apa? Temenku pokoknya. Lah kamu tadi di mana? Di Tangmangu. Lah terus kok di sini mau apa? Karena dia nggak punya rumah, rumahnya di Bekasi jauh. Daripada nginep nanti bayar, biar nginep di rumah kita. Gak iso. Boleh nginep sini, tapi kamu harus nikah sama dia. Kakeknya itu keras, karena harus apa? Anaknya nggak mau dipacari, cucunya nggak mau dipacari. Gara-gara berteman seperti itu, lalu dinikahkan. Saya tanya, nikahnya Pak, karena dia ini putri, cucu Anda ini muslimah, maka dengan cara muslimah. Lah temennya ini ternyata agamanya Katolik. Kakeknya bilang, kamu boleh nikahi cucuku karena kamu sudah seneng, sudah sering ketemu, sudah sering apel, sudah bertemu sama-sama di Tangmangu itu, lama kalian kenal ternyata, maka kamu harus masuk Islam. Siap masuk Islam. Masuk Islam loh. Bersahadat, disaksikan. Waktu itu belum pakai MUI, KUA, FKUW belum ada tertulis. Karena dia siap bersahadat, dituntun di situ langsung. Sayangnya Pak, hari ini dibawalah akhwat ini ke Bekasi. Apakah tetap pakai jilbab? Sudah tidak berjilbab. Apakah dia rajin sholat 5 waktu sebagaimana ketika tinggal di Turus? Sudah tidak sholat 5 waktu. Apakah dia masih kenal Al-Quran? Gak pernah baca Al-Quran. Temen Facebooknya sudah menikahi dia, diajaknya setiap minggu ke gereja. Na'udzubillah wa'idzubillah. Temen hari ini, anak kita ini jauh-jauh dari Bekasi pun bisa datang melalui sosial media. Maka jauh-jauh hari Nabi sudah wanti-wanti, cari teman yang beriman. Kita ngomong ke anak-anak, ini bahaya ini. Gak cuma satu kasusnya. Na'udzubillah lagi kalau Menteri Agama, Menteri Pendidikan ngomong permennya bawa peraturan menteri, laki sama laki boleh, asal syaratnya saling mencintai, yes sama yes, suka sama suka. Hari ini melalui peraturan menteri Permendikbud itu, akhirnya laki akan nikah dengan laki, perempuan bisa nikah dengan perempuan. Na'udzubillah, ini musibah besar. Na'udzubillah waliyadzubillah. Pak, Bu, ini sudah dilegalkan dan ada peraturannya. Maka sekali lagi, yuk cari teman untuk anak-anak kita ini orang yang beriman. Syukur-syukur orang-orang ulama-ulama, anaknya kiai, anak ustadz. Kira-kira anak kita ini kalau berteman dengan anak ustadz dan berteman dengan anak pendeta, milih berteman dengan anak siapa? Anak ustadz. Kalau anak kita berteman dengan anak ulama, sekalipun mereka di penjara dianggap teroris radikal, dengan berteman dengan orang komunis, milih mana Pak? Milih berteman dengan anaknya ulama sekalipun dianggap radikal dan teroris. Karena ulama ayahnya. Daripada berteman sama komunis. Jumlah mereka ini udah jutaan di negeri kita ini. Yang bilang Ustadz Alfian Tanjung, beliau bilang,
Dan Ustadz Ari, jumlahnya mereka sudah jutaan di negeri kita ini. Sudah menduduki posisi penting di negeri kita ini. Di posisi strategis di negeri kita ini. Tinggal ngitung waktu saja. Kita ini anak-anak akan dicengkram mereka semuanya. Apa itu? Komunisme. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka mari Bu, kita menyuarakan ini semuanya. Kita ngomong ke anak-anak kita ini, pulang ngomong, nak, temanmu siapa? Bergaul dengan siapa? Kau tadi dari mana? Kau sudah tatap muka sekarang sama guru? Sudah. Kau berangkat sama siapa? Pulang diantar siapa? Itu Facebook, isinya sama siapa saja persahabatan kamu. Itu WA, grup kamu, grupnya apa saja isinya. Cek. Nah, carilah grup yang kajian-kajian Islam. Kajian Forum Pemuda Islam Kabupaten Karanganyar, Forpika, boleh. Kajian Sahabat Kepanduan Partai Keadilan Sejahtera, boleh. Kajian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, bagus. Satgas MTA, bagus. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, keren. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bagus. Cari yang itu. Isinya biar mereka orang-orang yang baik, yang soleh. Ini yang akan kita wariskan. Kita nggak akan bisa bersama mereka lama, Bu. Kita nggak akan membarsai mereka lama. Kita masih hidup aja kita ngomong kayak gini nggak didengar lagi sama kita. Mereka lebih percaya pada menteri. Pak, ini udah peraturan menteri. Ini keputusan menteri. Undang-undang dari negara. Bapak nentang ya. Anak kita udah bilang gitu. Silakan datang ke Sepanjang, Tawangmangu. Seorang bunda ngomong, nak, emak ini lebih percaya pada Al-Quran hadis Nabi. Emak ini ngaji di Sepanjang. Gedung Serbaguna sepanjang itu emak ngaji, nak. Emak tahu Al-Quran walaupun tidak hafal seperti kamu. Emak tahu hadis walaupun tidak hafal banyak hadis. Tapi nak, kamu tolong jangan percayai peraturan menteri itu. Hanya kayak gitu, anaknya bilang gini, mak, emak mulai radikal, gak percaya pada Pak Menteri. Menteri ini pegawai negara, harus kita percayai. Tapi nak, emak lebih percaya pada Al-Quran dan hadis. Anaknya tetap, emak terlalu percaya pada ngaji sih. Coba percaya pada negara. Selamat emak, terlalu radikal. Emak ngajinya malah rasa teroris. Anaknya udah gitu, itu sepanjang aja. Sepanjang Tamang. Kata maknya, Tat, bagaimana ini? Saya dibilang radikal oleh anak saya gara-gara saya lebih percaya pada Al-Quran dan hadis Nabi. Tolong diletakkan sebagai orang Muslim Al-Quran, hadis Nabi. Sebagai orang Indonesia Undang-Undang 45 dan Pancasila. Letakkan itu. Tapi kalau peraturan menteri salah, ngomong, anaknya diberitahu. Salah, batil, bolim, ngomong. Biar anak kita bersuara. Yang lalu pernah saya sampaikan sebabnya. Anak kita biar berani suara lantang kebenaran bersama dengan orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Oke? Berteman dengan orang-orang yang baik, beriman. Almar'u ma'aman ahabba. Lalu disebutkan lagi, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kemudian disebutkan lagi Hasan al-Basri diriwayatkan oleh Tirmidzi, istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'a yaumal qiyamah. Sungguh orang-orang ini yang beriman akan memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi kita menyebutkan la tusahib illa mu'minan. Kau jangan bergaul kecuali teman pergaulan kamu orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Pada poinnya akhirnya jangan sampai ada yang mengkonsumsi makanan di rumah tangga kita ini, jangan sampai orang datang ke rumah kita ini kecuali yang pertama kali hadir ke rumah kita ini kita suguhin apapun yang kita punya di rumah tangga kita ini kecuali orang bertakwa. Maksud saya ketika ngasih snack, ngasih konsumsi, ngasih makanan, cari orang yang bertakwa pertama kali. Yang kedua, setelah orang bertakwa sudah mereka kenyang, dapat air minum, bisa makan, cari tetangga siapapun yang kelaparan, kehausan walaupun mereka non muslim atau orang kafir. Karena mereka makhluknya Allah Ta'ala. Ingat Pak, saudara kita yang Hindu harus kita bantu. Ya. Ingat itu, saudara Hindu, mama kalau punya jilbab, punya jubah, saya lihat itu kalau jagung kan warna-warni, pakai pink, pakai besoknya lagi warna silver, besoknya lagi banyak banget jubahnya. Sementara mama yang sekarang baru masuk Islam itu nggak punya jubah, nggak punya jilbab, kumpulkan, di laundry, sudah wangi, di packing, kirim ke sana. Ada IDC, mungkin teman-teman sahabat sini Masjid An-Nur, Ustadz Jeki, Ustadz Wanto, Ustadz Eko bisa juga dikoordinir. Di mana sih daerah yang sekarang masuk Islam itu? Deket Candi Ceto aja. Bisa koordinasi teman-teman saudara kita yang ada di masjid-masjid sana. Siapa yang masuk Islam hari ini? Banyak sekali. Gak punya jubah, gak punya jilbab,
nggak punya koko, nggak punya baju muslim, yang di rumah udah nggak muat, berikan setelah di laundry bersih, di packing yang rapi. Mereka senang. Hindu itu yang jelas mu'alaf, yang jelas Hindu mereka nggak percaya pada Tuhan kita, nggak percaya pada Al-Quran, benci pada Nabi Muhammad, bahkan tidak suka dengan kita. Mereka nggak punya baju pun kita beri baju biar nggak kedinginan. Nggak punya sembako, datangkan sembako. Ya, di Karanganyar ada aktivis di Juma Polo yang nanti saya kunjungi, namanya Ustadz Hatif, seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar. Beliau aktivis sudah hampir 2 tahun, itu membawa sembako mulai dari 2 paket menjadi 5 paket, menjadi 25 paket. Beliau seorang guru Madrasah Negeri Karanganyar. Tapi aktivitas di Juma Polo karena banyaknya gereja yang besar-besar, anak-anak di bawah, mereka muslim mayoritas tapi guru-gurunya Nasrani. Itu akhirnya mereka peduli, beliau peduli datang ke sana. Termasuk nanti sore saya akan diajak ke sana untuk melihat itu. Biar tahu. Itu pun beliau bawa baju-baju layak pakai, bawa sayuran, bawa beras. Kenapa? Mereka hari ini sedang turun ke kampung-kampung pelosok kepada umat Islam, membawa beras, bawa baju, bawa segala macam agar umat Islam itu mau masuk ke sekolah minggu. Dan luar biasa, ada lagi Mas Bang Pauji, Brownies Cinta. Itu sampai bikin sekolah Islam di sekitar kristenisasi itu. Bukan ngajak orang Kristennya, tapi anak Islam biar terbentengi akidahnya. Bang Pauzi Brownies Cinta. Jadi kalau mak belanja Brownies Cinta, sedekahnya akan lari kepada kebaikan. Soto SMS, Timus Lawu Seberang. Ya. Ini kan aktivitas semua dan uangnya jelas, larinya jelas untuk membantu saudara kita membentengi akidah dan mengajak orang lain untuk percaya pada Allah Ta'ala. Bahkan yang ternyata nggak seagama dengan kita pun, kalau mereka kelaparan, bantu. Ini seruan saya. Karena selama ini saya dianggapnya meninggalkan saudara yang Nasrani, Katolik. Enggak, saya tetap bersahabat dengan mereka, kita bantu mereka semuanya. Bukan saya mencari legalitas biar saya saya anggap sebagai ustadz yang radikal, enggak. Tapi memang kita orang Indonesia harus seperti itu. Kita ini multikultural. Berbagai macam agama ada di negeri kita ini. Ketika mereka ini ternyata ke gereja, biarkan ke gerejanya. Ketika kita ke masjid, jangan usik masjid saya. Ketika kita tinggal di kampung, ternyata rumahnya bersebelahan. Ini Buddha, ini Hindu, ini Muslim, bersebelahan. Satu RT. Mau ngapain kalau kita nggak berbuat baik pada mereka? Mau perang? Kan tidak juga. Kita saling tegur sapa, maaf Bunda yang Hindu begitu. Maka wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Prioritas utama memakan konsumsi makanan di rumah tangga kita ini orang bertakwa. Selebihnya baru orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. 3.